Rasa frustrasi menguasai Chris yang telah kehilangan kekasih hatinya. Dalam ledakan emosinya, semua barang di hadapannya dihancurkan. Di tengah kekacauan itu, tanpa sengaja Chris menemukan buku harian Fanny. Dari sanalah ia mengetahui bahwa sebelum menghilang, Fanny ternyata telah menepati janjinya, yaitu menulis lirik lagu yang berjudul Sayara, yang berarti bintang. Chris segera mendatangi studio band milik Josh dan menyanyikan lirik lagu yang ditulis Fanny. Kevin dan para personel band lainnya kebingungan melihat sikap Chris. Dengan penuh keyakinan, Chris berkata bahwa ia akan menciptakan lagu terbesar dalam hidupnya. Lagu itu akan menjadi jalan untuk menemukan Fanny. Ia percaya jika Fanny mendengarnya, hatinya pasti tersentuh dan ia akan kembali. 1 tahun berlalu, Chris Kapoor menjelma menjadi superstar baru berkat lagu Sayara. Ia dan bandnya tampil di berbagai kota besar, termasuk Mumbai, di hadapan ribuan penonton. Kemanapun pergi, Chris selalu membawa buku harian Fanny. Di tengah gemuruh penonton yang meneriakkan namanya, seringkali ia merasa mendengar suara Fanny memanggilnya dari belakang. Namun saat ia menoleh, itu hanyalah imajinasinya sendiri, lahir dari rindu dan kenangan yang tak pernah padam. Saat Chris menyanyikan Sayara di atas panggung, sambutan penonton selalu luar biasa. Lagu itu dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Setiap nada terasa hidup, setiap liriknya indah dan menggugah. Sayara bercerita tentang kepiluan seseorang yang merindukan kekasihnya hingga tersiksa, rindu yang menderu dan tak lekang oleh waktu. Chris menyanyikan lagu itu di seluruh penjuru negeri. Kerinduannya pada Fanny selalu ia tumpahkan di atas panggung. Tak jarang ia turun ke barisan penonton karena merasa melihat Fanny, namun sekali lagi itu hanya bayangan. Chris telah menaklukkan dunia, tetapi hatinya tetap hampa. Puncak tur membawa mereka ke London untuk pertunjukan terbesar yang pernah dilakukan musisi India. Namun kesedihan Chris tak berkurang. Lagunya belum mampu mengembalikan Fanny, meski Sayara telah sampai ke pelosok desa dan digunakan dalam ribuan video pendek di media sosial. Suatu hari perhatian Kevin tertuju pada satu video dari Himachal Pradesh. Chris yang sedang duduk menyendiri ikut menatap layar. Bukan wanita yang menyanyi dalam video itu yang menarik perhatian mereka, melainkan seseorang yang menontonnya. Wajah penonton itu tertutup tangan, namun mata pilu yang terlihat begitu familiar. Chris langsung mengenalinya itu adalah Fanny. Kevin dengan cepat menemukan lokasi tempat video itu dibuat. Chris ingin segera pergi, tak peduli bahwa pertunjukan besar masih 3 hari lagi. Ia mengabaikan larangan Fanny dan semua pertimbangan lainnya. Setibanya di India, Chris bertemu dengan wanita pembuat video tersebut. Dari sanalah ia menemukan alamat Fanny, yang kini tinggal di sebuah asrama sekaligus biara. Seorang pengurus asrama mengenali nama Chris Kapoor. Rupanya, nama itu sering disebut oleh Fanny. Bahkan, beberapa minggu sebelumnya, Fanny menitipkan sepucuk surat untuk diberikan kepada Chris. Chris membaca surat itu dengan tangan gemetar. Fanny menulisnya sebelum melupakan segalanya. Dalam surat itu, Fanny mengaku pernah melihat video saat ia menemani Chris, termasuk momen bersama Mahesh. Dari sanalah Fanny menyadari perubahan dalam dirinya dan merasa sangat bersalah atas sikapnya yang telah melukai Chris. Setelah menulis lirik lagu yang dijanjikan, Fanny memutuskan pergi dari hidup Chris agar Chris bisa berhasil tanpa terbebani olehnya. Pengorbanan Fanny ternyata tidak sia-sia. Lagu ciptaan Chris menjadi sangat terkenal hingga akhirnya sampai ke telinga Fanny. Setelah membaca surat itu, Chris diantar untuk menemui Fanny yang beberapa hari terakhir lebih banyak menyendiri. Akhirnya Chris kembali melihat Fanny. Ia tersenyum dengan tatapan penuh rindu. Namun ekspresi Fanny tetap datar. Ternyata Fanny telah melupakannya. Dengan menahan air mata, Chris duduk di sampingnya dan memperkenalkan diri sebagai seorang musisi yang belakangan kesulitan menemukan inspirasi. Fanny mengangguk lalu mengaku sedang mengalami fase sulit dalam menulis. Chris memahami itu. Menulis memang membutuhkan motivasi dan inspirasi. Perlahan, Chris mulai mengucapkan kembali kata-kata yang dulu pernah diucapkan Fanny kepadanya, kata-kata tentang cinta, kenangan, dan harapan. Chris mengajak Fanny pergi ke suatu tempat untuk mencari inspirasi menulis. Ternyata Chris membawa Fanny ke sebuah lapangan kriket. Di sana, Chris mulai bermain sambil meniru gaya atlet kriket idolanya Kohli, seperti yang pernah ia lakukan dulu bersama Fanny. Respons Fanny masih biasa saja, tak ada kilatan ingatan di matanya. Chris lalu bermain dengan lebih bersemangat, berusaha memancing reaksi. Ia meminta Fanny membayangkan sebuah momen tertentu, namun Fanny tetap diam, seolah kata-kata itu tak bermakna apapun. Chris kehabisan kata-kata, hatinya nyaris runtuh. Namun Chris tidak menyerah. Sambil menahan air mata, ia terus berbicara, terus mengingatkan Fanny pada kenangan-kenangan kecil yang pernah mereka miliki. Hingga akhirnya usaha itu tidak sia-sia. Dengan perlahan, rupanya Fanny mulai mengingat nama itu. Tiba-tiba ia berteriak kalau dirinya mencintai Chris, lalu segera berlari dan memeluk Chris dengan erat. Chris membalas pelukan itu tanpa berkata apapun. Rindu yang selama ini menderu akhirnya terobati. Chris dan Fanny tak ingin berpisah lagi. Chris mengajak Fanny menemaninya ke London untuk tampil di hadapan ribuan penggemar. Setelah kembali ke India, mereka menikah. Kedua orang tua Fanny turut berbahagia melihat putri mereka menemukan ketenangan. Fanny kembali menulis di buku hariannya. Meski penyakit Alzheimer yang dideritanya tak bisa disembuhkan, Fanny tetap menjalani hidup dengan bahagia sebagai seorang pengidap Alzheimer yang kini menjadi istri Chris Kapoor. Dan cerita film pun berakhir dengan indah.